Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Luar biasa pastinya, saya percaya. Mari sebelum kita beribadah, kita mau berdoa, kita menyiapkan hati kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk minggu yang baru ini. Kami masih boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa, berkatilah ibadah ini mulai dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita punya Allah yang hebat, amin. Mari kita naikkan pujian ini, haleluya. Mari katakan bersama-sama. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only love I seek, is the only love I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. We crying out, holy, 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 holy. You are my fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 worthy. You are King of all glory, awesome in power, wonderful one. Mari katakan sekali lagi. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only love I seek, is the only love I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. We crying out, holy, 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 holy. You are my fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 worthy. You are King of all glory, awesome in power, wonderful one. Jemaat saja katakan, holy, 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 holy. You are fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 worthy. You are King of all glory, awesome in power, wonderful one. We crying out, holy, 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 holy. You are fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 worthy. You are King of all glory, awesome in power, wonderful one. King of all glory, awesome in power, wonderful one. King of all glory, awesome in power, wonderful one. Hallelujah. Thank you, Lord. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati seorang hamba ada pada setiap kita. Haleluya.
angkat pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga.
Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang kekasih, untuk memasuki firman Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami bisa kembali bersama-sama untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih kalau kesempatan ini kami akan memasuki firman yang akan bicara kepada hati kami masing-masing. Tuhan, kami mau berdoa Bapa, supaya Engkau yang menyampaikan isi hatimu, Engkau yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami sudah siap semua untuk mendengarkan firman-Mu. Bicaralah Bapa, di dalam nama Yesus kami datang ke hadirat-Mu. Haleluya, semua kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk semua membuka Alkitab kita dan mari kita sama-sama membaca Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39, demikian katanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, Matius 22 pada hari ini mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan Allah Bapa kita. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-37 bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Apa artinya? Tuhan menginginkan kita anak-anaknya untuk mengasihi Dia secara all out. Kita nggak mengasihi Tuhan sepotong-sepotong. Ada orang yang mengatakan, saya cukup untuk datang ke gereja beribadah. Ada orang lain mengatakan, saya cukup mengikuti Bible study. Hal itu tidak cukup, saudaraku. Tuhan menginginkan kita lebih dari itu. Kita tidak hanya mengasihi Tuhan dengan cara memberikan perasaan-perasaan kita kepada Tuhan, tidak. Tuhan menginginkan kita memberikan kasih yang sempurna. Tuhan menginginkan kita untuk memberikan kasih yang all out, yang benar-benar berdasarkan sukacita yang datangnya daripada kita. Nah, kalau kita lihat, ada saudara-saudara kita yang mengatakan seperti ini, bahwa karena dia sangat bersukacita, maka di dalam doa-doanya pun sering sekali dia akhirnya menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia merasakan kehadiran Tuhan di dalam doa-doanya. Nah, tapi di sini Tuhan katakan, bukan berarti hal itu salah, tidak ada yang salah. Tapi Tuhan ingin mengatakan pada hari ini, hal itu tidak cukup. Tuhan inginkan lebih dari itu. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana caranya supaya manusia mengasihi Allah, seperti kita menjalankan semua kehendak Tuhan, kita menjalankan semua firman Tuhan. Itu yang akan menyukakan hati Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita teruskan, kita masuk ke dalam ayat yang ke-39. Di dalam ayat 39 dikatakan begini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya di dalam ayat yang ke-39 ini, Tuhan menetapkan satu standar yang tinggi bagaimana caranya kita mengasihi sesama manusia. Ada standar yang lebih tinggi lagi? Ada, jawabnya ada. Yaitu pada saat Tuhan Yesus, Tuhan kita mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Kita tidak diminta sampai di sana, kita cukup
mengasihi manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri? Apakah kita menetapkan status standar yang asal kira-kira seperti itu? Saya pikir tidak. Kita mengasihi diri kita sendiri tentunya dengan standar yang tinggi. Apa yang kita inginkan sudah pasti adalah hal yang terbaik. Sering sekali untuk mendapatkan hal yang terbaik, kita harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Bahkan kadang-kadang kita bisa saja harus ngutang, harus minjam kepada saudara atau kepada teman-teman kita yang lain. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, bahwa standar yang kita terapkan di dalam hidup kita, bagi kita sendiri, itulah yang kita berikan kepada sesama kita. Luar biasa memang, Matius 22 ayat 37 sampai 39, ini yang sering kita dengar, bahwa inilah yang dikatakan kasih, bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama manusia. Hanya Tuhan di sini mengatakan bahwa mengasihi sesama manusia adalah sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Terutama di tengah-tengah kejadian yang sekarang sedang terjadi, apa itu pandemi COVID-19. Menurut saya, pandemi ini sungguh luar biasa. Kenapa? Yang pertama dulu, bahwa pandemi ini tidak hanya menghancurkan sistem kesehatan kita, manusia, tapi dampaknya juga terjadi ke seluruh aspek kehidupan manusia. Negara besar, negara kecil, negara kuat, negara superpower maupun negara yang tidak punya kuasa apa-apa, kalau kita lihat semua terjadi. Pandemi ini semua terjadi serentak. Apa yang kita rasakan sekarang di negara kita ini terjadi di Amerika, terjadi di Inggris, terjadi di Cina. Nah, kalau kita lihat bahwa pandemi ini tidak hanya mengganggu sistem kesehatan kita, tapi dia juga dampaknya masuk kepada berbagai aspek, katakanlah ada impact-nya di dalam perpolitikan negara kita ini. Ekonomi kita juga berdampak, demikian juga sosial budaya dan pertahanan keamanan. Nah, inilah yang membuat kenapa kita mengatakan pandemi ini luar biasa. Nah, kalau kita lihat, mari kita lihat satu persatu. Kita bicara politik, coba kita lihat saat ini. Semua orang saling menyerang, pemerintah maupun non-pemerintah. Berita-berita yang tidak benar coba dilempar, sehingga semua kita melihat, kita hampir tidak bisa mengenali apakah berita ini benar atau tidak. Di ekonomi, COVID-19 memerlukan biaya yang sangat besar untuk kita bisa menghentikan penyebaran virus ini. Pemerintah sendiri sudah menetapkan akan merealokasikan anggaran yang tadinya anggaran ini digunakan untuk pembangunan nasional, tapi akhirnya diputuskan untuk membiayai penyebaran penanggulangan virus corona ini. Nah, akibatnya apa? Pembangunan nasional kita terhenti, pendapatan negara berkurang, dan pada akhirnya revenue yang diterima, pendapatan yang diterima negara sangat kecil. Namun negara kita ini mengeluarkan biaya yang sangat besar, sehingga akan terjadilah yang dikatakan orang defisit anggaran secara berkepanjangan. Nah, ini sebenarnya yang mengkhawatirkan kita dari sisi bidang ekonomi. Nah, kita lihat bagaimana sosial budaya, PSBB, pembatasan sosial berskala besar,
membuat kita diam di rumah. Kita bisa bekerja dari rumah, padahal tidak seperti itu biasanya. Kita sekolah dari rumah, membuat kita seperti tidak produktif. Kalaupun ada di antara kita yang memiliki saudara-saudara terdekat kita yang meninggal akibat virus ini, mengantarkannya ke pemakaman juga kita nggak bisa. Nah, belum lagi apa yang terjadi di bidang pertahanan keamanan. Siapa sekarang yang tidak merasakan sepertinya lingkungannya kok menjadi tidak aman? Kriminalitas terjadi di mana-mana. Saudaraku, ini yang perlu kita renungkan. Ini yang membuat kenapa pandemi ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Apakah kita khawatir? Iya, kita khawatir. Karena kita nggak tahu kapan berakhirnya penyebaran virus ini. Bisa 2 bulan lagi, bisa 3 bulan lagi, bahkan bisa sampai akhir tahun. Semakin lama kita bisa menanggulanginya, semakin banyak, semakin besar biaya yang harus kita keluarkan. Nah, itu membuat semua kita menjadi bertanya-tanya. Bagaimana? Apakah Tuhan ada bersama dengan kita? Iya. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kalau kita lihat, saudaraku, bahwa yang terjadi saat ini itu adalah satu ujian buat kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa lolos dari ujian ini? Kalau kita bisa lolos, puji Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya ke depannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih, pandemi terjadi. Tadi di awal saya sudah katakan, kita mau mulainya dari Matius 22. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini sebagai anak-anak Tuhan? Ada 2 hal yang ingin saya share. Apa yang harus dilakukan anak-anak Tuhan di tengah-tengah pandemi ini? Yang pertama, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kembali kepada firman. Kita membaca Alkitab yang diambil dari 1 Timotius 2 ayat yang pertama dan kedua. 1 Timotius 2 ayat pertama dan kedua demikian katanya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat ini sebenarnya mengingatkan kita kembali bagaimana posisi raja, para pembesar. Dalam konteks negara kita, bagaimana posisi pemerintah, presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan seterusnya, sampai pemerintah-pemerintah daerah di sekitar kita. Saudara ingat bahwa pemerintah dibentuk oleh Allah kita. Dan melalui pemerintah, kita akan mendapatkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Makanya kalau terjadi kondisi seperti sekarang ini, maka kita sebagai anak-anak Tuhan patut kita berdoa buat pemerintah kita. Enggak ada yang lain. Kita harus berdoa buat mereka. Kalau kita bicara pemerintah, siapa sekarang yang paling menentukan untuk bisa mengendalikan virus ini? 1, presiden dan wakil presiden, tentunya termasuk gubernur, bupati, dan seterusnya. Kita harus berdoa buat mereka. Karena merekalah yang akan menetapkan keputusan-keputusan. Kita berdoa supaya Tuhan beri hikmat kepada mereka.
Dan kita percaya hikmat yang datangnya dari Tuhan, itulah yang akan menyelamatkan kita melalui keputusan pemerintah kita. Tim kesehatan yang masih terus berjuang untuk membantu menyembuhkan orang-orang yang sudah terinfeksi. Tidak hanya itu, mereka juga harus berjuang karena mereka ada di garis depan. Mereka juga harus memikirkan bagaimana supaya mereka terproteksi dari virus ini. Kita harus berdoa juga buat mereka. TNI Polri, mereka-mereka inilah yang saat ini akan melihat bagaimana kita mengikuti keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah. Apakah kita melanggar, kita tidak menggunakan masker? Apakah kita masih terus bepergian kemana-mana padahal sebenarnya kita tidak perlu untuk bepergian? Nah, mereka-mereka inilah yang akan melihat, mengendalikan semua ini. Di samping mereka juga masih harus bekerja keras untuk apa? Untuk memberikan rasa aman bagi kita sebagai masyarakat. Yang keempat terakhir, tim ekonomi. Kita harus berdoa terus buat tim ekonomi. Karena apa? Karena tim ekonomi inilah yang akan memikirkan dari mana kita akan mendapatkan biaya untuk keluar dari persoalan ini. Dan yang kedua yang juga tidak kalah adalah bagaimana kita tidak terjerumus sehingga kita akan masuk kepada krisis yang berkepanjangan. Barusan Menteri Keuangan sudah mengatakan defisit anggaran kita sudah cukup besar. Nah, ini yang perlu kita doakan, saudaraku. Di samping pemerintah, ayat 39 mengatakan bahwa orang-orang yang saat ini sedang menjalani berbagai macam persoalan akibat virus ini, itu juga kita perlu doakan. Mereka yang terinfeksi virus, kita harus doakan. Mereka yang di PHK, kita harus doakan. Mereka yang besok tidak punya duit karena berbagai persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya, mungkin mereka di PHK, mungkin perusahaannya mengurangi pendapatannya, sehingga mereka juga besok belum tahu makan apa gitu. Ini juga kita harus bantu. Kita harus doakan mereka-mereka. Saudaraku, jangan berpikir bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang kecil, enggak. Kontribusi kita di dalam masa pandemi ini adalah berdoa buat mereka. Kalau tidak kita yang berdoa, siapa lagi? Bersafaat itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu, pada saat kita bersafaat, kita menyenangkan hati Tuhan, dan percayalah bahwa karena Tuhan kita sukakan, maka berkat-berkat itu akan turun. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kita doakan dan kepada kita sendiri. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita terus berdoa buat mereka. Nah, kemudian yang kedua, Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Apa arti dari ayat ini? Bertolong-tolongan artinya bersama-sama. Artinya bergotong royong. Ayo kita semua sama-sama tanpa kecuali. Apakah kita sebagai jemaat biasa, sebagai majelis atau pengurus, ataupun kita sebagai hamba Tuhan. Mari semua kita ambil beban untuk menanggung beban yang terjadi pada masa-masa ini. Apa beban kita? Sudah pasti COVID-19. Itu beban yang paling besar yang terjadi pada
saat ini. Kenapa? Yang pertama tadi kita sudah berdoa buat pemerintahan, buat orang-orang yang menjadi korban. Nah, kemudian yang kedua yang saat ini saya ingin tekankan adalah beban biaya keuangan yang kita perlukan. Saya lebih menitik beratkan beban di sini adalah dari sisi ekonomi atau keuangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini kita lakukan, Galatia 6 ayat kedua mengatakan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus apa? Hukum kasih. Hukum kasih apa? Matius 22 ayat 37 sampai 39 tadi. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya ingin meneruskan sedikit bagaimana cara kita bertolong-tolongan. Tadi saya katakan korban banyak. Inilah waktunya kita memberi kepada orang-orang yang memerlukan. Ini tugas kita bersama, siapapun itu. Atau kita berpikir, saya saja kekurangan. Kalau kita bicara hari ini, semua kita kekurangan, tidak ada yang berlebih. Ada yang tadi itu, ada yang gajinya sudah disesuaikan. Dengan kata lain dipotong. Ada yang di PHK. Ada yang besok juga nggak tahu mereka makan apa. Dan itu apakah terjadi di dalam jemaat kita? Mungkin iya terjadi. Karena saya katakan tadi bahwa semua sekarang sedang mengalami hal yang sama. Tapi bukan karena masalah ini kemudian menutup kita untuk memberikan persembahan kita kepada orang lain. Kita harus berikan persembahan kita. Ayo kita sama-sama kita berlakukannya secara gotong royong untuk apa? Menanggung beban yang besar ini. Kalau beban besar ini kita tanggung bersama, percayalah yang besar itu menjadi ringan. Dan percayalah kita bisa melalui semua persoalan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sering kita menganggap bahwa saya sudah memberikan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup. Hari ini saya ingatkan, kalau kita sudah memberikan tubuh kita sebagai persembahan kepada Tuhan, itu adalah persembahan yang paling tinggi dari kita. Kalau yang paling tinggi ini kita sudah serahkan kepada Tuhan, maka ingat, hal-hal yang lebih kecil dari ini, termasuk persembahan materi tadi, itu sudah pasti akan kita lakukan. Karena apa? Jangankan materi, tubuh pun aku persembahkan buat Tuhan. Nah, ini yang akan menjadi komitmen kita bersama-sama. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar kita memberi kepada orang-orang yang memerlukannya. Tidak ada paksaan. Yesus berkata, aku menginginkan persembahanmu kalau itu adalah sukacita yang datangnya daripada engkau. Jangan karena paksaan. Berapapun ada yang kita miliki, persembahkan itu kepada saudara-saudara kita. Kita kembali kepada persembahan janda miskin. Yesus berkata, apa yang diberikan janda miskin ini itu jauh lebih besar dibandingkan dengan persembahan orang-orang yang lain. Kenapa? Janda miskin memberikan 2 peser duitnya, hanya itu yang dia miliki, dan itu semua dia persembahkan kepada Tuhan. Dia memberi dari kekurangannya. Dia berkorban tapi dia percaya karena ada Tuhan, dia percaya Tuhan akan menyertai dia senantiasa. Sebaliknya orang-orang lain mungkin memberikan lebih besar, tapi Tuhan melihat hati.
Tuhan lebih senang, Tuhan lebih bersuka cita melihat janda miskin yang memberikan dari kekurangannya. Sama dengan yang saya sampaikan tadi, jangan khawatir kalau hari ini kita tidak punya apa-apa, tapi karena Tuhan ingin kita berikan. Karena kita percaya dengan kekurangan kita memberikan, akan ada berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan akan bicara kepada kita, Tuhan akan pakai orang lain untuk memberkati kita. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara, sungguh firman ini nyata, Tuhan ini bicara di dalam kehidupan kita. Kesempatan ini saya mengajak, supaya kita semua melihat sekeliling kita nggak usah jauh-jauh. Siapakah orang-orang yang memerlukan bantuan, memerlukan dukungan dari kita. Yang kedua, kita lihat bagaimana dengan gereja kita. Sekarang banyak gereja yang mulai merasakan kesulitan dengan keuangan. Karena apa? Karena dua hal. Hari Minggu kita sudah ibadahnya online sehingga persembahan juga berkurang. Kemudian yang kedua, jemaatnya pun seperti kita semua merasakan kekurangan sehingga apa yang diberikan jemaat juga semakin berkurang. Dan ini punya dampak buat gereja tentunya. Kita nggak harapkan gereja berhenti. Kita percaya ada Tuhan yang maha kuasa, Dia sanggup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang saya sampaikan tadi, saya bisa menyimpulkan. Firman hari ini mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kemudian dikatakan juga, kasihilah sesama manusia. Tapi yang Tuhan inginkan bahwa mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tadi sudah kita ulas bagaimana kita berdoa buat pemerintah, bagaimana berdoa buat orang lain. Bagaimana kita memberi, mendukung orang-orang yang kekurangan. Walaupun kondisi saat ini kita juga sebenarnya merasakan kekurangan yang sangat terhadap ekonomi di dalam keluarga kita masing-masing. Tapi percayalah bahwa inilah yang Tuhan inginkan. Kalau ini kita kerjakan, kita percaya kita bisa mengatasi pandemi ini. Jadi jangan diartikan, jangan berpikir bahwa kita nggak punya apa-apa, kita orang kecil sehingga kita nggak bisa berbuat. Perbuatlah apa yang Tuhan katakan hari ini. Lakukanlah. Mari sama-sama kita dukung, mari sama-sama kita menanggung biaya yang begitu besar yang harus dikeluarkan oleh negara ini. Akhirnya saya ingin mengatakan, ini waktunya buat kita untuk bersaksi. Ini waktunya untuk kita menunjukkan identitas kita. Siapa kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kasih. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan mengakhiri firman sekaligus mengakhiri ibadah kita ini dengan doa. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam kasih Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini Engkau membukakan bagaimana kami anak-anak-Mu berperan di tengah-tengah pandemi COVID yang sekarang terjadi di negara kami dan di dunia ini. Bapak, hari ini kami mau berdoa buat semua saudara-saudara kami yang menjadi korban. Tuhan,
kami berdoa buat kesembuhan mereka. Kami juga mau berdoa buat tim kesehatan yang terus berjuang untuk bisa menangani orang-orang yang terkena virus ini. Mereka ada di garis depan Bapa. Kami rindu juga supaya mereka bisa memproteksi tubuh mereka. Kami percaya Bapa bahwa dengan kuasa-Mu, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mereka juga para dokter, para medis bisa melaksanakan tugasnya, bisa terproteksi dari penyebaran virus ini. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pemerintahan yang ada di daerah kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka, supaya keputusan-keputusan yang mereka ambil benar-benar bisa membawa kami keluar dari pandemi ini. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu nyata dan kuasa-Mu-lah yang sanggup untuk membebaskan kami semua dari masa-masa pandemi ini. Bapa di surga, kami mau berdoa buat jemaat Love Church. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk benar-benar bisa hidup di tengah-tengah ujian yang datangnya daripada Engkau. Dan kami percaya Bapa, kalau kami bisa lolos dari ujian ini, berarti Kau punya rencana indah, Kau punya rencana yang baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, jemaat yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kembalilah kehidupan-Mu sehari-hari, layanilah keluarga-Mu, layanilah tempat di mana Kau bekerja, jadilah pelaku firman, dan percayalah Allah Bapa akan menyertai Engkau. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, semua kita yang percaya katakan amin. Terima kasih. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Sekretariat Love Church beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E12 Lantai 4, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan. Telepon 0819 3336 9333. Program Charity Love Church Care Christ Around on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7. Rekening persembahan dan perpuluhan BCA 2779 801 777 atas nama Aviasi Berkat Transformasi Indonesia.